Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi lanjutan kita mengenai pengukuran tekanan pada aliran fluida. Nah, yang akan kita diskusikan sekarang itu adalah transducer tekanan ya. Nah, berikut transducer tekanan kita tahu bahwa ini adalah alat pendeteksi ya. Kalau alat ukur secara umum ini yang disebut dengan sensor ya. Ya, tapi namanya sensor itu dalam hal pengukuran tekanan itu sedikit berbeda ya bentuknya, dalam arti tidak semata-mata seperti pada alat ukur yang didefinisikan mempunyai sensor, misalnya ya, sensor temperatur dan sebagainya. Transducer tekanan ya, tekanan umumnya diukur dengan memantau efek tekanan tersebut terhadap lendutan karena adanya luasan bertekanan baik oleh pengaruh gravitasi maupun oleh gerakan perlawanan sebuah elemen. Klasifikasi yang tepat untuk pemilihan metode dasar pengukuran tekanan sangat sulit. Ya. Yang satu ya, transducer ya, dalam hal ini yang dipakai jenis gravitational, ya, yang berpengaruh atau sedikit bergantung pada percepatan gravitasi. Pertama adalah kolom cairan, yang kedua adalah piston atau diafragma bebas dan berat. Ya. Jenis direct acting elastic, ya, unsymmetrically loaded tubes, ya. Terus kemudian ada yang symmetrical, ya, yang simetris loaded tubes, ya. Kemudian ada yang elastic diaphragms, ya, diafragma yang elastis, ya. Kemudian ada bellows, ya, ini seperti pompa, ya, seperti alat peredam, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bulk compression, ya. Yang ketiga ada jenis indirect acting elastic, jenisnya adalah piston with elastic retraining member. Ya, nanti kita lihat dalam diskusi selanjutnya. Ya. Nah, gravitational transducer ada sebuah manometer, ya, ini manometer ya, sederhana, ya, jenis bejana, adalah salah satu alat pengukur tekanan yang paling sederhana. Keseimbangan gaya terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi ini ya, kita melakukan suatu pengukuran yang saya sebutkan tadi tidak terlihat fisik dari yang disebut sensor atau transducer. Tapi kita bisa mengukur suatu tekanan berdasarkan teori dasar ya, fisika mengenai sifat dari sebuah manometer ya. P1A ini ya, P1A terjadi di sini. Ya, ini adalah ruangan itu ya, ruangan di mana menjadi tempat ya untuk cairan. Ya, kemudian P2A itu adalah ini ya, tekanan dari atas ya. Nanti kita lihat. Kemudian ini ada cairan ya. Karena ada tekanan dari P1A ini, maka cairannya akan naik. Ya. Saya tidak menyebutkan cairannya dulu, bisa air, bisa tergantung berapa tekanan yang kita ingin ukur, bisa air raksa, ya, atau merkuri atau Hg. Ya. Di mana P1A dikurangi P2A itu sampai dengan PID. PID itu tekanan ya. Nah, ini di sini kita lihat ya. Tekanan absolut, PID perbedaan tekanan antara 1 dan 2. Berapa perbedaan tekanannya adalah H tinggi kolom ini. Nah, karena mendapat tekanan, karena ada tekanan dia naik. Ya. Seberapa besar tekanannya itu seberat yang ada di dalam ini. Ya. Itu adalah H kali density. Density itu adalah berat jenis ya, jadi fluida. Ya. Itu dipakai H kali density. Ingat ya hukum apa itu ya, hukum Archimedes apa ya? Ya, berat jenis adalah berat perbesar. Ya. Jadi berat perbesar artinya besar itu volume ya. Nah, itu yang saya ingat-ingat. Berat jenis BD sama dengan B berat perbesar. Sehingga kita tahu
berapa gaya tekannya. Sebenarnya ya, berapa berat dari fluida ini itu adalah gaya dari tekanan P1A ini. Nah, dalam prakteknya P2A adalah tekanan atmosfer. Nah, ini kalau dilepas di udara tekanan atmosfer ya. P1A dikurangi P atmosfer sama dengan P1G. Ya. P1G adalah gauge pressure ya, pada titik 1. Jadi titik 1 sebenarnya di sini ya. Seperti dilihat bahwa density adalah bagian dari persamaan di atas, maka untuk mendapatkan hasil yang akurat, kepekaan terhadap temperatur harus dipertimbangkan. Ya. Karena cairan itu berpengaruh terhadap temperatur. Bisa cairan bisa memuai. Ya. Untuk mudahnya Anda ingat-ingat mengenai temperatur yang memakai air raksa. Ya. Bila tekanan absolut P2A dibuat 0 dan P1 adalah tekanan atmosfer, maka inilah yang dinamakan barometer. Ya. Barometer itu untuk mengukur tekanan udara, tekanan atmosfer, sedangkan manometer adalah untuk mengukur tekanan sebuah ruangan. Dalam hal ini, bila cairan yang dipakai adalah merkuri, ya, manometer fluida sangat banyak dipakai untuk pengukuran tekanan fluida pada keadaan steady, ya, keadaan tenang, ya, steady state. Pada sebuah manometer tabung U sederhana, tekanan bekerja pada kedua kakinya, ya, ada P1A, P2A, kiri dan kanan. Ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa ya berbeda ini ya, berbeda ketinggiannya? Karena tekanan di P1A P1A lebih tinggi. Ya. Kok bisa lebih tinggi? Ya. Coba Anda review kembali mengenai alat ukur kita, mengenai yang disebut dengan venturi, ya, mungkin nozzle dan mungkin orifice. Ya. Nah, kita tahu bahwa inilah yang kita pakai ya untuk menentukan kecepatan. Berdasarkan tekanan kita tahu kecepatan kalau kita gabungkan dengan venturi, ya, jadi alat ukur venturi, nozzle atau orifice. Ya. Nah, ini Anda mulai terlihat ya hubungannya. Tekanan P1 dan P2A dikirim ke kaki manometer melalui fluida yang mempunyai density delta 1. Ya, di mana cairan manometer mempunyai density dmD ini ya, yang lebih besar. Ya. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. P1 min P2A sama dengan H ini ya. Perbedaannya. Tetapi H manakah yang bisa menekan itu? Ya. Kita lihat bahwa ini ada untuk density untuk yang ya, mungkin karena ini adalah ini adalah merkuri, kemudian minus dari satu ini dan density satu ini mungkin udara atau cairan ya yang umumnya adalah air ya, yang ada dari ini air juga ya, yang ada dari dalam venturi ya, karena yang kita ukur adalah fluida air ya. Yang kita ukur adalah fluida air. Nah, dalam hal ini mempunyai densitas berbeda dengan yang merkuri ya. Sebagai contoh, apabila cairan di dalam manometer adalah air, nah ini ya, dan air raksa, kondisi dapat terjadi apabila manometer bekerja untuk mengukur perbedaan tekanan yang terjadi pada sebuah venturometer. Oh, betul ya, saya sebut tadi ya. Di mana air dalam kondisi mengalir, maka P1A, ya, tekanannya lebih tinggi ya, kurangi P2A sama dengan H. Ini H, ya, kenaikannya H di sini, kita lihat. Kalau kita lihat ya, H untuk density-nya air raksa dan density air. Berat jenis air raksa dan berat jenis air kali 0,0361. Ini apa ini? Kita lihat, di mana satu tekanan adalah pounds per square inch, 13,6 dan 1 adalah specific gravity atau berat jenis air raksa dan air, sedangkan 0,0361 pound per inch pangkat 3 adalah density air pada kondisi standar. Nah, jadi kondisi air itu pada kondisi standar itu adalah suatu situasi, ya, itu biasanya untuk kalibrasi, ya, pada temperatur tertentu,
tekanan tertentu, ya, kemudian kelembapan air tertentu. Nah, itu. Untuk mendapatkan pembesaran perpindahan, ya berbagai macam cara dapat dilakukan pada sebuah manometer seperti misalnya memiringkan salah satu atau kedua buah kakinya atau dengan memakai jenis cairan tertentu. Kadang-kadang kita melihat ini hanya kok kecil sekali ya, terus dimiringkan sehingga kita melihat ada L ini yang kita ukur, ya. Berdasarkan sudut ini kita bisa menentukan, ya. Artinya itu lebih mudah dilihat karena lebih panjang ya. Kemudian kita hitung berdasarkan apa ini ya, sinusnya ya, kita mendapatkan hal yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di lab mekanika fluida ada ya alatnya itu ya. Jadi kompensasi tekanan, bukan kompensasi, cara membaca ya, tekanan ya, di mana tabungnya itu dimiringkan kemiringan tertentu, sedangkan massa jenis dari air itu, massa jenis dari cairan itu juga tertentu. Ini untuk memudahkan kita. Ya, jadi kalau hal seperti ini mungkin masih terlihat ya, tapi begitu hal ini lebih kecil lagi, agak sulit ya membedakan. Ya. Kemudian kalau diproyeksikan ke tabung yang miring ini kita bisa melihat panjangnya, kita tinggal mungkin tangan saya ini ya, ini sudutnya atau ya sinus bisa juga ya. Saya kira demikian ya, itu dasar dari transducer tekanan. Artinya transducer itu adalah cara mendeteksi ya, ukuran tekanan sebuah, dalam hal ini adalah tekanan aliran fluida dalam sebuah tabung. Ya, kira demikian.